Untuk apa puasa dan pantang kalau masih ada kecurangan, manipulasi, dan penindasan? Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Masa Prapaskah, masa puasa bagi umat Katolik telah dimulai sejak hari Rabu Abu. Ada banyak pantang dan puasa yang diajarkan oleh Gereja Katolik untuk berpantang dan berpuasa. Orang-orang Yahudi gagal berpuasa karena mereka lebih mengutamakan ritual-ritual lahiriah keagamaan. Sementara di saat yang sama, mereka melakukan banyak kejahatan, mereka melakukan banyak kecurangan dan manipulasi. Pelayanan mereka hanyalah fata morgana di hadapan Allah. Mereka berpura-pura merendahkan diri, tampak suci, pendoa, giat beragama, mengikuti aturan baku yang tertulis yang diperintahkan oleh Allah agar mereka hidup lebih saleh, tetapi semuanya hanyalah pencitraan. Atau menurut Nabi Yesaya, inilah yang dinamakan dengan kesalehan palsu. Nabi Yesaya mengkritisi kelakuan umat Israel yang bermuka topeng dengan merendahkan diri. Hidup menjadi seolah-olah suci, seolah-olah rendah hati, seolah-olah jujur, seolah-olah pendoa, seolah-olah menjadi pembela kebenaran dan keadilan, seolah-olah berpihak pada kepentingan umum, seolah-olah membantu yang miskin dan lemah, seolah-olah menjadi pejuang keadilan, seolah-olah mengikuti segala larangan dan peraturan pantang dan puasa secara yuridis. Hidup hanyalah seolah-olah. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Bandingkan Yesaya bab 58 ayat 4. Bertopeng kebaikan, umat Israel menjadi penjajah dan mereka menjadi penjajah bagi sesamanya sendiri. Ini menyedihkan. Puasa seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah, karena puasa hanya menjadi seolah-olah. Puasa menjadi palsu. Puasa hanyalah fata morgana. Mereka hanya menjalankan puasa secara ritual keagamaan, tetapi mereka kehilangan spirit dari puasa itu sendiri. Kehidupan keagamaan mereka hanya penuh dengan kemunafikan, seolah-olah dan palsu. Mereka berpuasa, tetapi puasa mereka gagal karena mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahan, berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan, padahal alasan puasa yang sesungguhnya demi pertobatan dan kesedihan karena dosa. Manusia bisa menipu diri sendiri, tetapi manusia tidak bisa menipu Allah. Puasa yang benar adalah puasa keadilan. Puasa yang benar sesungguhnya berpihak pada keadilan, balas kasih, dan kerendahan hati. Atau meminjam kata-kata Paus Fransiskus, puasa yang benar adalah puasa untuk mengeluarkan kata-kata kotor, puasa marah, puasa mengeluh, puasa egois, puasa omong kosong, puasa omong banyak, puasa berbuat curang, dan puasa manipulasi dan kebenaran, serta puasa mempermainkan hak-hak sesama. Bisa juga ditambahkan puasa iri hati, puasa mencaci maki sesama, puasa merendahkan orang lain,
puasa untuk menindas, puasa manipulasi, dan lain sebagainya. Nabi Yesaya mengajak umat Israel dan orang-orang Yahudi untuk melihat tujuan sebenarnya dari puasa, yakni kesucian hati yang mengubah kehidupan setiap orang. Setiap orang harus mampu menjadi berkat bagi sesama, memiliki hati yang berbelas kasih, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa adalah merendahkan diri, mengintrospeksi diri, dan memperlakukan orang lain dengan kasih Allah. Tuhan tidak mementingkan formalitas keagamaan. Puasa bukan soal formalitas dan seremonial keagamaan belaka, melainkan terwujudnya kehidupan ibadah yang sesungguhnya, yakni mencintai sesama dan mencintai Tuhan dengan cinta yang tulus, bukan cinta seolah-olah, cinta yang palsu. Untuk apa kita berpuasa menyiksa diri dengan tidak makan, tidak minum sepanjang hari, atau berpuasa dan berpantang selama 40 hari, tidak makan, tidak minum. Dengan sejuta aturan yang tertulis secara yuridis, sementara di pihak lain kita sendiri yang sedang berpuasa memerah sesama, berbantah, berkelahi, bersikap manipulatif, mengeluarkan kata-kata kotor, marah, mengeluh, egois, berbuat curang, mempermainkan hak-hak sesama, iri hati, caci maki sesama, merendahkan dan menindas orang lain. Makna puasa yang sesungguhnya telah kehilangan arti yang sebenarnya, yang hanya mau menunjukkan kerohanian yang berpura-pura, tetapi sebenarnya penuh dengan kemunafikan palsu. Puasa bukan hanya hal-hal lahiriah, tetapi harus sampai pada penghargaan terhadap sesama sebagai makhluk yang mulia. Puasa yang sebenarnya menurut Nabi Yesaya harus membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, membagi roti bagi yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu, berilah pakaian kepada yang telanjang. Inilah makna puasa yang sesungguhnya. Puasa bukan hanya soal menjalankan aturan seremonial belaka, melainkan puasa adalah hati yang tulus untuk melihat orang lain sebagai sesama, tanpa mempermainkan sesama hanya untuk kepentingan diri sendiri. Apabila Anda masih berpuasa dan sedang melakukan hal-hal ini, bertobatlah, karena puasa Anda tidak benar. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin.